Petik sayur di pinggir rumah untuk dimasak. Hai semuanya, ketemu lagi dengan beta. Kali ini beta masaknya di rumah teman-teman. Dan yang pertama-tama tadi beta mengambil satu buah pepaya muda yang tepat berada di samping rumah. Kemudian beta bawa ke kali untuk dikupas dan dibersihkan. Lanjut lagi teman-teman, setelah sampai di rumah di sini ada juga beberapa ikan batu-batu yang sudah beta bersihkan. Kemudian beta mau berikan sedikit cuka untuk menghilangkan bau amisnya. Kemudian dibilas lagi hingga benar-benar bersih, barulah beta berikan bumbu marinasi. Dan jika sudah beta sisihkan lagi teman-teman, dan di sini saat beta mau masak ternyata sumbu kompor sudah pendek, minyak tanah pun sudah habis. Akhirnya kompor pun harus dibersihkan dulu, dipanjangkan sumbunya, kemudian diberikan minyak tanah, barulah bisa digunakan. Jadi ada beberapa teman yang tanyakan, kenapa kakak masih menggunakan kompor jadul, kompor yang menggunakan minyak tanah, kan sekarangnya sudah pada zaman gas. Jadi begini teman-teman, di beta punya daerah masih banyak sekali dari kami yang menggunakan kompor minyak tanah. Sebenarnya kompor gas pun sudah ada dan banyak, namun kami memilih untuk menggunakan kompor minyak tanah karena bahan bakar yang satu ini terbilang masih sangat dibandingkan jauh terbalik dengan gas teman-teman, karena harga gasnya jauh lebih mahal. Dan kenapa ada yang murah harus pilih yang mahal, iya kan? Nah lanjut lagi teman-teman, di sini beta sudah goreng ikan yang tadi sudah dibumbui dan dimarinasi. Dan untuk gorengan yang pertama sudah masak teman-teman, kemudian diangkat, dan ini penggorengan yang kedua karena di sisi sebelahnya sudah masak, kemudian dibalik lagi, lalu beta tinggalkan sebentar, kemudian beta buatkan perbumbuan untuk tumisan sayur nanti. Dan akhirnya penggorengan yang kedua ini sudah masak, saatnya diangkat teman-teman. Dan karena ikan yang beta goreng adalah ikan batu-batu, demi apapun wangi dan aroma enaknya itu sudah menyebar kemana-mana. Dan dari aroma ikan goreng yang enak ini sudah membuat perut ini menjadi lapar. Dan akhirnya terong dan juga ikan goreng sudah masak, saatnya di sini kita membuatkan perbumbuan untuk buatkan sayur nanti. Perbumbuan untuk sayur yang satu ini simpel saja teman-teman, ada bawang putih, bawang merah, cabai keriting. Kalau mau ditambahkan cabai rawit pun boleh teman-teman. Di sini kita tidak menggunakan cabai rawit ya teman-teman, karena nanti pedesnya itu luar biasa sehingga baby Megan tidak bisa makan. Sehingga cabai rawitnya di skip saja teman-teman. Lanjut, setelah perbumbuan ditumis hingga benar-benar matang, barulah parutan buah pepaya dimasukkan lagi, kemudian dioseng hingga benar-benar tercampur rata dengan perbumbuan. Dan sayur ini adalah salah satu sayur andalan keluarga kami teman-teman. Bahkan saking sukanya, bila dimasak 2 hingga 3 hari pun mereka masih lahap untuk memakannya. Oke, dan karena buah pepayanya sudah hampir layu, di sini kemudian beta tambahkan 4 sampai 5 sendok kecap manis. Kemudian warnanya sudah berubah dan sudah terlihat cantik warnanya. Kemudian beta tambahkan garam, penyedap rasa, dan lada. Oke, lanjut, jika sayurnya sudah mulai empuk, koreksi rasa. Jika sudah pas rasanya, saatnya diangkat. Dan ini hasil sayur buah pepayanya teman-teman. Dari satu buah pepaya saja sudah menghasilkan sayur 1 mangkok besar. Dan karena sayur buah pepayanya sudah masak, ikan goreng pun sudah masak, saatnya kita makan. Dan mari makan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nonton beta punya video, yang sudah like, komen, bahkan share. Semoga dimudahkan rezekinya, amin. Dan sampai baku dapat lagi, bye bye.